Pusat perbelanjaan di Batam, Kepulauan Riau mendapat berkah lantaran warga Singapura banyak memilih berbelanja di Batam karena harga dinilai lebih murah dibandingkan di negeri mereka. Ada sebuah ironi besar yang sedang terjadi di Asia Tenggara dan ironinya justru membuka peluang emas bagi Indonesia. Namun hari ini, cerita itu mulai berubah. Bukan karena Singapura runtuh, bukan karena negaranya gagal, tetapi karena biaya hidupnya sudah terlalu mahal. Krisis ekonomi di Singapura makin parah. Dalam sehari, Singapura bahkan kehilangan hingga 7,8 triliun yang diakibatkan perilaku baru para warga-warga Singapura. Ya teman-teman, warga Singapura saat ini menolak untuk membelanjakan uangnya di Singapura, membeli berbagai kebutuhan-kebutuhannya di toko-toko Singapura dan lebih memilih Batam atau Indonesia. Tentu hal ini menjadi sebuah berkah di mana 7,8 triliun mengalir dalam satu hari ke Indonesia lewat perdagangan antara Singapura dan juga Batam. Kendati ini baru sektor publik teman-teman ya. Jadi warga Singapura itu berbondong-bondong kabur ke Batam untuk makan, untuk menginap, untuk berbelanja dan juga mencari hiburan. Sedangkan di Singapura dalam satu hari, teman-teman, 250 toko atau perusahaan usaha ini tutup. Bahkan dalam satu bulan, mencatat paling tinggi ada 3.000 toko yang tutup serentak. Wah, ini tentu menunjukkan bahwa krisis ekonomi di Singapura ini sudah mencapai titik paling rendah, di mana ekonomi yang terlalu kuat, dolar yang terlalu kuat ternyata tidak berbanding sejalan dengan kesejahteraan. Gaji di sana 54 juta sama dengan gaji di Indonesia yang hanya 3 atau 5 juta karena kebutuhan pokoknya luar biasa gila teman-teman. Harga sewa di toko-toko naik hingga 50%, bahkan ada seorang konten kreator yang menyebut toko 5x5 dalam satu bulan sewanya itu harus sampai 200 juta. Alhasil ya toko-toko di sana tutup serentak dan Singapura bak kota mati. Tidak terlihat kehidupan, tidak terlihat ini unsur nadi perekonomian seperti kota mati. Bangunannya tinggi tapi orangnya tidak ada. Yang ramai malah Batam. Dan ini harus kita manfaatkan teman-teman. Ya, kita harus manfaatkan peluang ini. Kita harus membuktikan bahwa Batam bisa menggeser Singapura. Batam bisa lebih maju dari Singapura dan Indonesia, teman-teman, akan membalas semua perilaku-perilaku Singapura yang dulu pernah menghina Indonesia miskin, yang dulu pernah merendahkan Indonesia. Dan inilah momen terbaik kita untuk membalas semua penghinaan dari Singapura. Oke, teman-teman, kita bakal lihat dulu bagaimana kondisi di Singapura yang seperti kota mati, yang seperti kota yang gak ada kehidupan, gelap gulita. Nah, kita simak dulu teman-teman informasi yang menunjukkan bagaimana krisis ekonomi Singapura itu sudah sangat parah. Dan ya mungkin tinggal nunggu bulan saja Singapura bangkrut dan kembali jadi negara miskin. Kita simak teman-teman informasi selengkapnya. Pusat perbelanjaan di Batam, Kepulauan Riau mendapat berkah lantaran warga Singapura banyak memilih berbelanja di Batam karena harga dinilai lebih murah dibandingkan di negeri mereka. Kapal feri dari Singapura mengangkut penumpang tiba di Pelabuhan Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau. Meski di hari kerja atau weekdays, penumpang dari negeri tetangga itu masih terpantau ramai. Namun di akhir pekan lebih ramai dibanding hari kerja. Operasional salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Batam Center mengatakan, warga negara Singapura yang berbelanja di pusat perbelanjaan di Grand Batam sangat ramai di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Menurutnya, kunjungan ke pusat perbelanjaan khususnya di Grand Batam sejak akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026 ini melonjak hingga 100%. Setiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, Singapura, Malaysia boleh dilihat lah mas. Dalam arti kunjungan memang sangat luar biasa. Seperti yang tadi, ini weekday di lobi aja sudah ramai dari Singapura berkunjung ke Grand Batam dan ya masih tergolong ramai mas, tidak ada sepinya. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad mengatakan,
kunjungan warga negara Singapura ke Batam tahun 2025 naik sebesar 13,5% dibandingkan tahun 2024 lalu, di mana tahun 2024 1,4 juta, sedangkan di tahun 2025 jumlah kunjungan mencapai 1,6 juta. Untuk di awal tahun 2026 hingga 18 Januari, sudah mencapai 20.000 orang warga Singapura yang berkunjung ke Batam. Kebijakan dari imigrasi bagi warga asing terkait pemegang permanen residen Singapura, Student Pass Singapura, dan Long Term Visit Pass jadi salah satu alasan. Terkait kunjungan warga negara asing khususnya dari Singapura, berbanding dengan perbandingan antara data kunjungan 2024 dan 2025 ya, kita bisa bandingkan, telah terjadi peningkatan kurang lebih 13,5%. Bahwa di tahun 2025 banyak masuk warga negara Singapura. Kalau misalkan bicara statistik, total kedatangan tahun 2024 untuk warga negara Singapura itu sebesar 1,428 juta ya. Dan tahun 2025 itu 1,6. Bila warga Singapura saja berbelanja di Indonesia, tentu masyarakat Indonesia harus lebih bangga dengan produk dalam negeri. Arpandi, Batam, Kepulauan Riau. Ada sebuah ironi besar yang sedang terjadi di Asia Tenggara, dan ironinya justru membuka peluang emas bagi Indonesia. Selama puluhan tahun, Singapura dikenal sebagai simbol kemajuan, efisiensi, dan kekuatan ekonomi kawasan. Negara kecil itu menjadi tujuan belanja, tujuan kerja, dan bahkan standar hidup bagi negara-negara tetangganya. Namun hari ini, cerita itu mulai berubah. Bukan karena Singapura runtuh, bukan karena negaranya gagal, tetapi karena biaya hidupnya sudah terlalu mahal, bahkan bagi rakyatnya sendiri. Dan di titik inilah, Indonesia seharusnya membuka mata. Dalam 2 tahun terakhir, lebih dari 3.000 restoran dan toko retail di Singapura tutup. Ini bukan angka kecil dan ini bukan fenomena biasa. Ini adalah rekor terburuk dalam 20 tahun terakhir. Yang tumbang bukan hanya pedagang kecil, bukan hanya kios kaki lima, tapi juga pusat jajanan terkenal, restoran besar, hingga gerai dengan label prestisius yang selama ini dianggap kebal terhadap krisis. Bahkan pada Januari 2026 saja, hanya dalam 1 bulan, tercatat 85 toko retail dan 95 restoran resmi menutup operasionalnya. Ini bukan lagi sinyal bahaya, ini sudah alarm keras. Penyebabnya sebenarnya sangat sederhana, Singapura sudah terlalu mahal. Kenaikan sewa ruko yang mencapai 50% dalam 2 tahun terakhir membuat para pedagang kehabisan nafas. Bayangkan, 60 hingga 70% pendapatan pedagang habis hanya untuk membayar sewa. Belum listrik, belum gaji karyawan, belum bahan baku, belum pajak. Dalam kondisi seperti itu, sebaik apapun makananmu, seramai apapun tokomu, bisnis akan tetap mati perlahan. Dan ketika ribuan gerai tutup, dampaknya langsung terasa ke ekonomi nasional. Pertumbuhan PDB Singapura anjlok dari sebelumnya di kisaran 2,5%, kini turun tajam dan diproyeksikan menjadi yang terendah di antara negara-negara ASEAN. Lalu apa yang terjadi ketika harga hidup tidak lagi masuk akal? Jawabannya sederhana, orang mencari tempat yang lebih waras, dan tempat itu hari ini bernama Indonesia. Setiap hari lebih dari 10.000 orang menyeberang dari Singapura ke Batam. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, setiap hari. Jadwal feri penuh, berangkat setiap 30 menit dengan lebih dari 1 armada. Bahkan pada November 2025 saja, operator feri terpaksa membuka rute baru dan menambah armada karena permintaan yang melonjak tajam. Dan yang menarik, mereka bukan datang untuk liburan mewah di resort, mereka datang untuk makan, untuk belanja, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bayangkan perbedaannya. Harga 1 porsi ayam geprek di Singapura bisa setara Rp200.000. Di Batam, Rp30.000. Makan seafood di Singapura bisa menghabiskan Rp800.000 untuk 1 meja. Di Batam, Rp200.000 dengan porsi yang sama, bahkan seringkali lebih banyak. Belanja kebutuhan pokok sebulan di Singapura bisa menghabiskan 6 hingga 7 juta rupiah. Di Batam, dengan jumlah barang yang sama, cukup sekitar 3 juta rupiah. Hemat hampir setengahnya.
Ini bukan lagi soal murah dan mahal, ini soal masuk akal dan tidak masuk akal. Fenomena ini bukan tren sementara, ini bukan euforia sesaat, ini sudah menjadi rutinitas. Setiap akhir pekan, warga Singapura rela antre panjang, membawa koper besar, bukan untuk liburan, tapi untuk mengisi beras, minyak goreng, bumbu dapur, dan bahan makanan. Mereka belanja seperti orang yang sedang mempersiapkan hidup, bukan sedang mencari hiburan. Bahkan di hari kerja pun, Batam tetap ramai. Tidak ada lagi istilah sepi. Mal-mal di Batam, khususnya kawasan Batam Center, dipenuhi warga Singapura sejak akhir 2025 hingga awal 2026, dengan lonjakan kunjungan yang mencapai 100%. Data resmi mendukung semua ini. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan warga Singapura ke Batam berada di angka sekitar 1,4 juta orang. Pada tahun 2025, angka itu melonjak menjadi 1,6 juta orang, naik 13,5%. Dan di awal 2026 saja, hanya dalam 18 hari pertama Januari, sudah lebih dari 20.000 warga Singapura berkunjung ke Batam. Ini bukan statistik kosong, ini adalah pergerakan manusia, uang, dan konsumsi yang nyata. Itu pada akhirnya menghantui Singapura. Nah, lu udah tahu dong kalau makin banyak orang di PHK di sebuah negara, artinya peredaran duit itu semakin sedikit. Kantong-kantong dompet di Singapura itu bukannya makin tebal tapi makin tipis. Karena makin sedikit orang yang pegang duit, jadi mereka budget buat belanja juga makin berkurang. Akibatnya banyak pengusaha-pengusaha juga yang akan tutup perusahaannya. Kenapa? Karena udah gak ada customernya dikena PHK, ngapain lagi? Bisnis. Dan berdasarkan data di CNN itu terjadi memang PHK besar-besaran di Singapura, tembus hampir 20.000 orang loh daftar PHK di bulan November 2025. Dan yang paling banyak adalah orang-orang yang bekerja di sektor teknologi dan properti. Ini data resmi ya guys dari Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura. Bahkan kita mencatat ya di bulan September inflasi di Singapura itu udah naik di atas 0,4%. Dan ini naik terus sampai di bulan Desember 2025 menjadi 1,2%. Karena inflasi terus naik tinggi dan makin banyak orang PHK massal, peredaran duit makin berkurang, artinya gak heran kalau makin banyak perusahaan yang menunda ekspansi bisnisnya, menunda merekrut karyawan baru, bahkan sampai menunda kenaikan gaji. Beda dengan di Indonesia, biasanya tiap tahun naik gaji, tapi di Singapura nggak bisa lagi seperti itu, bahkan harus potong gaji dan PHK massal. Bukan hanya naik gaji, tapi potong gaji dan PHK massal. Dan ini mayoritas terjadi di perusahaan-perusahaan kecil dan perusahaan-perusahaan kelas menengah, jadi UMKM kalau di Indonesia. Jadi berdasarkan data di layar kaca, kamu bisa lihat memang sejak awal tahun 2025 sampai akhir tahun 2025 inflasi di Singapura itu udah naik guys, naiknya 100%. Sebelumnya 0,5%, sekarang udah 1,2%. Makanya nggak heran barang-barang di Singapura itu makin mahal. Padahal PHK massal ada di mana-mana. Makanya kalau teman-teman lihat ya, lu kalau belanja di Indonesia rata-rata beli beras 5 kilo itu lu masih dapat lah duit Rp75.000. Di Malaysia beras yang sama 5 kg itu harganya Rp121.300 karena mereka impor. Singapura beras yang sama 5 kilo harganya Rp116.000. Nah, artinya nggak heran kalau banyak orang Singapura ke Indonesia buat beli beras dan belanja yang lain kayak ayam nih. Di Indonesia ayam 1 ekor itu rata-rata 36.000. Di Malaysia itu 64.000 2 kali ya Indonesia. Tapi di Singapura itu sampai 7 kali lipat lebih mahal. Begitupun yang lain untuk minyak goreng nih. Minyak goreng 2 liter di Indonesia sekitar 50.000 lah. Begitupun Malaysia karena kita berdua kan penghasil sawit nih. Tapi di Singapura harganya 50% lebih mahal. Untuk minyak 2 liter mereka harus bayar 72.600. Pun untuk telur Indonesia harganya cuma 33.500 nih buat telur Omega yang 10 butir. Malaysia 11-12. Tapi Singapura harganya hampir 2 kali lipat karena di Singapura harganya sudah lebih dari 56.000 untuk beli telur 10 butir doang. Jadi gak usah heran akan makin banyak orang-orang dari Singapura yang datang ke Batam. Bukan buat jalan-jalan loh, bukan buat wisata, tapi buat belanja bulanan. Karena kalau mereka pakai duit yang sama belanja di supermarket Singapura harganya tak terbeli, tak terjangkau, keranjangnya kosong. Tapi kalau mereka pergi ke Indonesia atau ke Johor Bahru di Malaysia, keranjang belanja mereka penuh. Tapi dari situ teman-teman bisa lihat juga ya bahwa belanja sembako di Singapura itu mahal banget dan di Malaysia itu murah banget. Dan ujung-ujungnya pasti lebih seksi lah, apalagi lebih dekat jaraknya Singapura ke Johor Bahru. Jadi jangan heran kalau banyak memang orang Singapura yang pergi ke Malaysia juga buat belanja sembako. Jadi menurut data per Januari sampai Juni 2025 ada 10 juta turis Singapura yang datang ke Johor Malaysia.
Malaysia. Nah lu tahu gak sih total populasi rakyat Singapura tuh cuma 6 juta orang guys, tapi bisa ada 10 juta turis Singapura yang datang ke Johor. Artinya ya memang ada sangat banyak loh rakyat Singapura yang datang ke Johor. Dan dihitung rata-rata setiap rakyat Singapura yang datang ke Johor, mereka itu spending 3,9 juta sekali belanja setiap bulan. Mereka beli perlengkapan rumah tangga, mereka beli susu, mereka beli sabun, deterjen, makanan. Pokoknya rata-rata belanja sekitar 1.000 ringgit Malaysia lah, atau sekitar 300 dolar Singapura. Kalau barang yang sama mereka belanja di Singapura, mereka bisa spending di atas 420 dolar atau setara 5,5 juta. Jadi kalau bisa lebih hemat 20-30%, kenapa enggak? Cuma tinggal nyebrang kok ke Johor, jalan darat. Nah pertanyaannya, kenapa ya ada banyak warga Singapura yang ke Malaysia? Yang pertama sih udah jelas ya, karena harga bahan pokok, belanja, salon, makanan di Malaysia jauh lebih murah. Yang kedua, biaya layanan kesehatan, pemeriksaan medis, bahkan operasi kecantikan juga jauh lebih murah. Dan syukurnya Malaysia juga memiliki destinasi wisata seperti resort, taman bermain, lapangan golf, waterboom yang gak kalah menarik dari Singapura. Dan yang terakhir dan yang paling menarik adalah karena Singapura sangat dekat dengan Johor Bahru. Cuma 30 menit jaraknya antara Singapura dengan Johor Bahru. Lu tinggal naik bus, bayar tiket 100.000, lu langsung nyampe ke Malaysia. Nah guys, ini sebetulnya opportunity yang menarik guys. Kenapa? Karena kan udah ada datanya nih, orang Singapura rata-rata spending sekitar 3,9 juta rupiah setiap bulan setiap mereka datang ke Malaysia. Lalu bayangkan ya kalau seandainya kita bisa tarik lebih banyak wisatawan yang datang ke Indonesia dari Singapura. Kenapa? Karena udah ada datanya bahwa satu orang Singapura itu spending 3,9 juta loh sekali datang ke Malaysia. Nah datanya kan dalam 6 bulan ada 10 juta orang Singapura datang ke Malaysia. Berarti dalam 1 tahun itu ada 20 juta guys. Lu bayangkan kalau Indonesia bisa ambil 10%-nya aja deh. Gak usah muluk-muluk, 10% dari orang Singapura yang pergi ke Johor Bahru. Artinya ada 2 juta wisatawan yang kita bisa tarik. Nah kalau 2 juta wisatawan itu bisa datang ke Indonesia dan satu orang wisatawan itu menghabiskan 3,9 juta rupiah di Batam, artinya peredaran duit yang bisa didapat adalah 2 juta kali 3,9 juta rupiah. 2 juta turis dikali 3,9 juta rupiah itu setara dengan 7,8 triliun. Ya teman-teman, alhamdulillah, ini kita ucapkan alhamdulillah, 7,8 triliun masuk ke Indonesia dalam 1 hari hanya lewat perdagangan antara ya warga Singapura dan juga para pengusaha-pengusaha atau toko-toko di Batam. Tentu hal ini sangat positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya Batam yang sangat melejit. Dari mulai ini para pengusaha feri, pengusaha kuliner, hotel, dan juga toko-toko ini ramai teman-teman. Bahkan tadi saya menyimpulkan 10.000 kunjungan warga Singapura ya masuk ke Batam dalam 1 hari, dan tentu ini akan terus naik. Tinggal ya pemerintah Batam yang terus memperbaiki kinerja, menyambut para turis-turis Singapura dengan sangat baik. 7,8 triliun bisa naik berkali-kali lipat. Ya ini di tengah krisis ada selalu keberkahan, dan mudah-mudahan Batam bisa menggeser posisi Singapura. Tidak menjadi Singapura kedua, tapi menjadi Batam yang lebih hebat. Jangan ya menaikkan harga setinggi-tingginya. Ya lihat di Singapura teman-teman, toko-toko pada bergelimangan, tidak kuat bayar pajak, tidak kuat bayar sewa. Lebih baik seperti kita lah Indonesia. Ekonomi kita stabil, harga tidak terlalu nggak ngotak lah, ya masih relevan, harga di kita tuh masih relevan, jajanan kita masih ada yang cuma 5.000, 2.000, 1.000 juga masih ada. Nah, jangan sampai kita meniru Singapura, ekonominya, dolarnya terlalu kuat, tapi ya rakyatnya sendiri nggak kuat hidup di negara. Nah, gimana menurut kalian? Punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar, kita diskusikan. Terima kasih, lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.